Halo teman-teman, kita lanjut pembahasan film Battle Road The Heaven 3 Years Agreement, dan pada kali ini kita akan membahas filmnya pada episode 7. Pada episode ini secara garis besar menceritakan Xiaoyan yang pergi kembali ke sekte Yunlan untuk mencari ayahnya yang telah dianiaya oleh Yunlei. Sebelum kita membahas bagaimana keseruan filmnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung langsung saja klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Demi balas dendam kepada Xiaoyan, Yulen menyembunyikan wajahnya dan pergi ke keluarga Xiao untuk melakukan pembantaian kejam. Xiaoyan demi melindungi semua orang terpaksa memancing Yulen untuk pergi. Hidup dan matinya tidak diketahui. Perubahan pada keluarga Xiao menyebabkan kekuatan lain di kota hutan mulai bergerak. Pada saat-saat kritis, Xiaoyan memecahkan bahaya tepat waktu, dan dalam semua ini adalah Yunlei. Xiaoyan tak akan pernah membiarkannya hidup. Saat kembali ke sekte Yunlan, kedatangan Yunlei telah ditunggu oleh ketua sekte yaitu Yunyun. Yunyun pun bertanya dalam beberapa hari ini kenapa Yunlei dan Yunsheng meninggalkan sekte. Yunlei berdalih ia mempunyai urusan pribadi jadi harus keluar. Namun begitu, Yunyun tetap menatapnya dengan penuh kecurigaan. Di keluarga Xiao, apapun yang terjadi, Xiaoyan tetap ingin menyelamatkan ayahnya, bahkan jika harganya harus menjadi musuh sekte Yunlan. Namun begitu, Xiaoyan tetap akan menjaga keluarga Xiao tetap aman. Xiaoyan pun mulai sekarang menyuruh mereka untuk mematuhi aturannya. Mereka pun bertekad hidup dan mati bersama Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berencana untuk memindahkan keluarga Xiao dari kota hutan. Hilangnya ayah Xiaoyan ada hubungannya dengan sekte Yunlan. Sekte Yunlan memiliki kekuatan yang sangat besar. Warga Xiao dipermalukan oleh mereka begitu saja. Jika hal ini menyebar, ini hanya membuat keluarga Xiao ditertawakan keluarga lain, menyelamatkan patriark dan menghadapi sekte Yunlan, atau ingin seperti kura-kura di balik tempurung, membiarkan semua orang di kota hutan meremehkan keluarga Xiao. Xiaoyan pun menyuruh mereka memilih. Hubungan mereka dengan sekte Yunlan di masa depan akan mengerikan. Jadi mereka harus benar-benar siap. Xiaoyan pun meminta mereka percaya padanya. Selama ada dia, keluarga Xiao tak akan pernah terpuruk. Xiaoyan pun mulai menjalankan rencananya. 我打算将族人秘密分派出乌坦城，让大家各自前往帝国东部。大长老，你负责整理萧家的一切事务，所有财物能带走的全部带走。是。事不宜迟，现在就开始动身。族中家眷及没有战斗力的想对先行，沿途护送至集合地。奥巴家族趁我萧家有难前来打劫，我们必须让他们付出代价，将我们被抢走的方式统统夺回。萧家的，那是萧家的萧炎，他回来了。这次奥巴家族可要倒大霉了。近2日，我会带人从奥巴家的残余势力中不断夺回本属于萧家的方式，借此引开城内视线，将大型物资运送离开。帝国东部临近塔格尔沙漠，云岚宗的势力相对薄弱一些。萧鼎和萧厉2位兄长在石墨城的势力也急速扩大，这样便尽可能免除云岚宗对萧家的威胁。但实际做方式会让米特尔拍卖场打理，其中的利润与他们分成。以我和米特尔家族的关系，倒不用担心他们会泄露我们的行踪。 Setelah semuanya berjalan dengan lancar, mereka pun melaporkan semuanya kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menyuruh mereka berpencar dan meninggalkan kota hutan. Kemudian pergi ke tempat pertemuan dan pergi ke kota batu bersama. Saat sampai di sana, keluarga Xiao akan memiliki awal yang baru. Sedangkan Xiaoyan akan menyelesaikan masalahnya dengan Yunlei. 少族长，我们在石墨城等您。我们在石墨城等您。
Xiaoyan dan manusia pun pergi ke sekte Yunlan. 目的很直接，救父亲出云岭，双方再没有半点调和的余地。 Ternyata perjalanan mereka ke sekte Yunlan diketahui oleh para pembesar kekaisaran Jiama. 云岚宗。 Ai Bodoh yang juga mengetahui Xiaoyan akan pergi menuju ke sekte Yunlan, dia juga akan pergi untuk memeriksanya yang mungkin ada masalah besar kali ini dan menyuruh para penjaga bayangan berkumpul. 为了一个萧炎便暴露隐卫，会不会有些不妥呀？ Sekte Yunlan, Yunleng sedang memberikan alasan penyerangannya kepada keluarga Xiao, dan Yun menganggap tindakan Yunleng tidak lebih dari kebencian pribadinya. Di tengah perdebatan yang belum mencapai usainya, tiba-tiba mereka semua merasakan kehadiran Xiaoyan di sekte Yunlan. 滚出来！ 去看看，快走！怎么回事？ Di saat Yunleng hadir di hadapan Xiaoyan, Xiaoyan menyuruh Yunleng untuk menyerahkan ayahnya. Kalau tidak, bahkan jika Yunshan melindunginya, Xiaoyan akan membunuhnya. Di saat Yunleng mengeluarkan martial soul-nya, tiba-tiba Yun menyuruh menghentikan tindakannya. 云林，住嘴！ 宗主， Yun dan Yunshan pun hadir di hadapan Xiaoyan. Begitu terkejutnya Yun dan Xiaoyan saat mereka bertatapan. Ternyata mereka telah saling mengenal sejak dulu kala. Lalu Xiaoyan berkata, tampaknya ia lebih baik memanggilnya ketua sekte Yunlan Yun. Yun pun tak menyangka Xiaoyan yang disebutkan Yanran ternyata itu dirinya. Yunshan pun menanyakan apa ia pernah bertemu Xiaoyan. Yun pun menjawab sebelumnya pernah bertemu, tapi ia menyembunyikan nama aslinya. Xiaoyan pun merendah hati. Yun adalah ketua sekte Yunlan. Ia hanya bocah tak dikenal. Bagaimana bisa pernah bertemu dengannya? Orang yang ia temui adalah Yunzi, bukan Yun. Atas perbuatan Yunleng yang telah membuat kerusakan di keluarga Xiao, kemudian Yunshan akan membayar kompensasinya, dan jika kedatangan kali ini untuk hal itu, sekarang ia bisa pergi. Xiaoyan pun menimpal, Yunleng hampir memusnahkan keluarga Xiaoya. Bagaimana bisa pernyataan kompensasi rendahan dapat membayarnya? Yunshan kembali menjawab, Yunleng memang sudah keterlaluan. Xiaoyan ingin kompensasi seperti apa? Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menghadap Yunshan, lalu berkata, Yunleng melukai ayahnya begitu parah, memaksa dia pergi dari keluarga Xiao. Hidup dan matinya juga tidak diketahui. Jika hari ini mereka tidak memberinya penjelasan, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, ia akan memusnahkan sekte Yunlan. Lalu Yun berkata, Yunleng tak pernah mengatakan kalau dia menyakiti ayahnya. Xiaoyan pun menimpal, ini fakta yang dilihat secara langsung oleh keluarga Xiaoyan dan tidak dibuat-buat.